Halo semuanya, kembali lagi di kelas lab akuntansi dasar 2 bersama saya Dave. Kali ini kita masih membahas mengenai statement of cash flow indirect method. Nah, yang dibahas kali ini adalah soal dari problem 8 yang bisa kalian buka di modul. Nah, kalian bisa cari sendiri ya untuk soalnya, ada di modul. Oke, sekarang kita bahas dari ini ya, kalian bisa tuliskan judulnya dulu. Lalu yang pertama, kita akan mencari cash flow from operating activities. Nah, dimulai dari net income, karena ini menggunakan indirect method ya. Oke, dari net income, kalian bisa cari 172.511.500 ini. Dapat dari mana angkanya? Angkanya kita dapatkan dari income statement ya. Income statement di bagian yang paling bawah, net income. Ini gampang. Jadi kalian tinggal ambil aja dari net income statement, angka net income-nya berapa, kalian taruh di sini, ya. Oke, selanjutnya setelah kita menulis net income di sini, jangan lupa yang kedua adalah kita harus menyesuaikan non cash expense yang mesti dikeluarkan dari net income. Nah, yang pertama ada amortization expense. Amortization expense kita lihat di sini ada berapa sih intangible asset yang perusahaan milikin. Di sini ada paten dan lain sebagainya, udah nggak ada lagi ya, jadi paten aja. Oke, di sini paten saldo awalnya adalah 35 juta. Lalu di tahun 2019 dia berubah menjadi 32.500. Berarti di sini ada penurunan ya. Penurunan tersebut disebabkan oleh amortisasi. Berarti amortisasinya kita bisa dapatkan dari 35 juta dikurangi dengan 32,5 juta. Jadi hasilnya adalah 2,5 juta, yaitu merupakan saldo yang kita taruh di cash flow ya, cash flow statementnya. Oke, kita bisa hitamin 2,5 juta plus ya, karena di sini dia merupakan beban tapi dia tidak keluar apa-apa ya, nggak keluar cash, nggak keluar apa-apa, tapi dia mengurangi net income, maka dari itu harus dikembalikan lagi, kita jadikan plus. Oke, yang kedua adalah bad debt expense. Bad debt expense di sini kita dapatkan dari saldo AFDA dan account receivable. Di sini kebetulan ada AFDA ya. Oke, di sini kita bisa lihat informasi tambahannya untuk AFDA. Nah, di informasi yang keberapa, apakah ada penghapusan piutang? Di transaksi yang ketujuh, yaitu pada tahun 2019 terdapat penghapusan piutang oleh perusahaan sebesar 11.150.000 ya. Di sini 11.150.000. Nah, berarti kita lihat dulu ke perhitungannya. Jurnalnya seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa ada penghapusan piutang sebesar 11.150.000 ya. Kita bisa buat jurnalnya, jurnal penghapusan, karena kita tidak menggunakan write off atau penghapusan secara langsung, maka dari itu kita menggunakan metode pencadangan atau allowance ya. Di sini kita berarti menggunakan AFDA, allowance for the full account. Jadi jurnalnya adalah AFDA pada AR seperti biasa 11.150.000. Kita masukkan ke dalam T account, yaitu T account-nya adalah T account account receivable dan AFDA. Pertama, kita bikin dulu AR untuk T account-nya. Di sini ada saldo awal 35.225. Lalu di sini ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang AR-nya di sebelah kredit, maka dari itu ini di sebelah kredit juga 11.150.000. Tapi di saldo terakhirnya adalah 52.500.000. Nah, masih ada selisih yang harus kita tambahkan agar saldo AR-nya menjadi seperti saldo akhirnya. Nah, ditambahkan berapa? Ditambahkan sebesar 28.425.000 ya. Jadi sehingga hasilnya sama seperti saldo akhirnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti ini 28 juta ini berarti merupakan angka yang akan kita tambahkan di statement of cash flow ya. Di bagian operating activities nanti ada di sini ya, di bagian AR-nya, yang di increase in AR, nanti dia akan berpengaruh di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Jadi sementara ini kita keep dulu. Nah, kita ke AFDA-nya untuk mencari bad debt expense-nya berapa sih yang terjadi. Nah, di sini pertama saldo awalnya si AFDA itu adalah 16.750.000. Kalian bisa lihat di soal ya, kalau misalnya kalian bingung. Nih, di soal juga ada saldo AFDA-nya awalnya 16.750.000 minus ya. Jadi kredit. Oke, setelah itu ternyata ada penghapusan sehingga AFDA-nya bertambah. Kalau AFDA-nya bertambah, ini kita kan ngapus AFDA-nya di sebelah debit, berarti di sini ada AFDA-nya di sebelah debit, kita taruh di sini 11.150.000 ya. Terus di sini ternyata saldo akhirnya AFDA-nya itu masih ada sebesar 12.250.000.
Maka dari itu harus kita tambahkan kan di sebelah kredit supaya hasilnya sama. Nah, maka dari itu kita tambahkanlah saldo 6.650.000 ini ya, supaya hasilnya menjadi 12.250.000. Bagaimana caranya mencari angka 6,6 ini? Pertama, kita kurangi dulu 16 juta ini dengan 11 juta. 16 juta dikurang dengan 11.150, hasilnya 5,6. Kan masih beda kan? Harusnya segini, tapi masih segini. Berarti harus ditambahkan. Nah, kalau ditambahkan dengan 6, diselisihin aja deh. Diselisihin dengan 12.250. Ada itu ketemu hasilnya 6,650. Kita taruh di sini. Ya, jadi seperti itu cara mencarinya. Oke, berarti ini angka 6,6 ini merupakan angka bad debt expense yang bisa kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Ya, jurnalnya BDE pada AFDA sebesar 6,6 juta. Ini yang merupakan piutang yang dihapus, ya, yang benar-benar dihapuskan ya. Jadi kalau yang ini yang dicadangkan, ini yang dihapuskan benar. Oke, lanjut ke statement of cash flow-nya. Jadi di sini bad debt expense-nya kita isi sebesar 6,6 juta, yaitu saldo plus ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada depreciation expense building vehicle. Berarti di sini ada dua aset tetap yang harus kita cek apakah dia ada penjualan atau pembelian. Kita cek dulu. Di informasi tambahan di sini apakah terdapat transaksi aset tetap. Yang pertama, di sini terdapat penjualan gedung dan ada pembelian gedung secara tunai. Nah, berarti kita harus mencari dulu depresiasi dari si gedung ini berapa sih, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat dulu, terdapat penjualan gedung di tahun 2019 yang sudah terdepresiasi sebesar 80 juta. Nah, berarti di sini pertama kita buat dulu jurnalnya. Untuk yang pertama ada penjualan. Penjualannya itu penjualan gedung yang sudah terdepresiasi 80 juta. Berarti angka yang sudah kita ketahui di sini adalah ACC depre buildingnya 80 juta. Sedangkan untuk gain on disposal building dan cash-nya kan kita belum tahu nih. Nah, gain on disposal ini bisa kita cari melalui income statement. Kita cari di sini ada gain on sale of building sebesar 22.500.000. Nah, karena itu angka ini bisa kita taruh di jurnal kita, yaitu gain on disposal of building asset. Ya, jadi seperti itu 22.500. Jadi seperti itu ya cara dapatnya. Ini udah aku tandain dari income statement kalau misalnya kalian bingung. Nah, selanjutnya angka apa lagi nih yang belum kita ketahui? Nah, di sini ada angka building yang belum kita ketahui ya. Kan di sini dia nggak memberitahukan berapa sih nilai building yang dijualnya. Nah, maka dari itu kita keep dulu. Untuk yang ini kita keep dulu. Jadi ini kita anggaplah belum ada ya angkanya. Jadi kita bisa ke transaksi yang selanjutnya dulu. Diketahui bahwa perusahaan melakukan pembelian gedung secara tunai sebesar 220 juta. Ya, jurnalnya building pada cash 220 juta. Lalu di T-account-nya kita buat T-account-nya si building. Pertama, saldo awalnya building itu adalah 650 juta. Lalu di sini dikatakan bahwa kita ada membeli gedung 220 juta. Tinggal kalian tambahkan 650 ditambah 220. 650 tambah 220 kan 870. Nah, 870 ini belum sama dengan saldo akhirnya. Saldo akhirnya adalah 620 juta. Nah, berarti harus kita samakan. Caranya adalah kita kurangin 870 ini sehingga hasilnya adalah 620. Berarti harus dikurang dengan 250 juta. Nah, berarti 250 jutanya ini merupakan building yang kita jual di transaksi yang informasi tambahan pertama. Ya, berarti kita bisa dapatkan angka buildingnya untuk jurnal yang pertama adalah sebesar 250 juta. Nah, sehingga kita dapatkan 3 angka. Nah, setelah kita dapatkan 3 angka ini, berarti kita bisa mencari berapa cash yang kita dapatkan dari penjualan gedung ini. Yaitu, kita selisihkan aja 250 ditambah 22.500, lalu dikurangi dengan 80 juta. Sehingga hasilnya adalah 192.500. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam investing activities. Nah, sementara yang kita cari di sini adalah depresiasinya. Depresiasinya kan belum ketemu nih. Depresiasinya berarti kita bikin dari akum depre buildingnya. Nah, di sini ada saldo awal akum depre buildingnya sebesar 325 juta. Lalu di sini kita ada menjual gedungnya. Maka dari itu akum deprenya berkurang sebesar 80 juta tadi. Nah, tapi saldo akhirnya itu adalah 295. Nah, 295 ini kita cari dari mana?
Berarti 325 dikurangi dengan 80 juta, hasilnya kan masih 245. Belum sama kan dengan 295 ini, saldo akhirnya. Jadi harus kita samakan dengan cara menambahkan akun depresinya sebesar 50 juta. Nah, berarti 50 juta ini merupakan indikasi adanya terjadinya depresiasi yang dilakukan oleh perusahaan atas gedungnya. Ya, berarti 50 juta ini kita masukkan jurnalnya seperti biasa, depre expense pada akun depre ya sebesar 50 juta. Seperti itu ya kalau misalnya ingin tahu jurnalnya seperti apa. Oke. Lanjut. Berarti di sini depre expense-nya untuk building kita sudah ketahui 50 juta. Selanjutnya untuk yang aset tetap kita yang keduanya yaitu adalah kendaraan ya. Di sini ada kendaraan. Kita cari transaksi terkait dengan kendaraan kita. Di sini memiliki 2 investasi, ini bukan. Lalu yang ketiga, di sini pada tahun 2019 perusahaan melakukan pembelian kendaraan dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 25.000 lembar, di mana harga pasar saham pada saat itu adalah 5.500 lembar. Ya, oke. Berarti di sini nomor 3 ada pembelian kendaraan, tapi dia dengan menerbitkan saham ya. Ini aku garisin merah, yang menandakan bahwa transaksi ini nggak berpengaruh pada cash flow nanti di investing activities. Jadi jangan dimasukin ya. Oke, transaksinya jurnalnya adalah vehicle pada share capital strip ordinary dan share premium ordinary. Nah, di sini vehicle-nya kita cari. Kita cari dulu. Berarti ini vehicle-nya belum diketahui ya. Asumsinya belum diketahui. Sedangkan share capital bisa kita cari nih. Di sini kan diketahui parnya ya. Untuk share capital ordinary-nya parnya itu adalah 3.400. 3.400 sedangkan saham yang dikeluarkan atau diterbitkan itu ada 25.000 lembar. Berarti untuk share capital ordinary-nya bisa kita cari menggunakan 3.400 tadi dikali dengan 25.000 lembar. Jadi par dikali lembar sahamnya. Sehingga 85 juta. Untuk share premiumnya berarti sisanya. Sisanya tadi dari mana? Yaitu dari selisih 5.500. 5.500 dikurangi dengan parnya 3.400. Lalu dikali 25.000 lembar ya, atau bisa kalian cari aja selisihnya deh. Ini selisihnya bisa kalian cari dari 5.500 dikurang dengan 3.400 parnya, lalu dikali 25.000 lembar, sehingga hasilnya 52.500. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari berapa vehicle yang kita beli ya. 85 juta ditambah dengan 52.500, sehingga hasilnya kita temukan vehicle-nya sebesar 137.500. Ini kita bisa bikin di account-nya, tapi kita lihat dulu informasi tambahan keempatnya. Informasi tambahan keempat yaitu salah satu kendaraan perusahaan juga dijual dengan memperoleh uang tunai sebesar 15 juta. Nah, di sini dia ada jual kendaraan ya. Lalu kendaraan tersebut telah terdepresiasi oleh perusahaan dengan metode garis lurus sebesar 12.675.000. Ya, di sini deprenya diketahui, lalu cash juga diketahui. Maka itu kita bisa jurnalnya adalah cash, account depre, loss on disposal pada vehicle. Di sini kenapa ada loss on disposalnya? Kenapa udah diketahui? Nah, di sini kalian bisa lihat di income statementnya. Income statement, di sini kita bisa lihat ke soal lagi. Di income statement kita bisa lihat loss on sale of vehicle sebesar 17.325 juta ya. Jadi dari sini asal muasalnya loss on sale-nya. Nah, berarti itu kita bisa masukkan angka 17.325 ini ya, yang dapat dari income statement. Lalu kita masukkan lagi akun depre-nya kan tadi udah ketahuin. Lalu cash yang kita dapatkan juga udah diketahuin. Nah, sisanya adalah vehicle-nya. Vehicle-nya kita cari menggunakan, kita tambahin aja debitnya semuanya dijumlahkan, semua debitnya dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 45 juta ya. Barulah kita bikin di account-nya si vehicle ini. Nah, pertama saldo awalnya vehicle adalah 215 juta. Lalu di sini kita tadi ada membeli kendaraan 137.500 menggunakan saham biasa ya. Lalu kita di informasi keempat ada menjual kendaraan sebesar 45 juta di kredit berarti, sehingga hasil saldo akhirnya 307.500 juta ya. Ini kebetulan udah sama, berarti nggak ada transaksi yang tersembunyi atau yang tidak ada di informasi tambahan ya. Berarti asumsinya
Kita nggak usah nyari angka selisihnya aja ya, seperti biasanya. Oke, berarti di sini untuk vehicle account-nya sudah clear ya. Berarti nanti kita bisa tentukan mana yang masuk ke investing activities. Nah, yang kita masukkan nanti adalah cash-nya saja, karena vehicle yang satunya ini dibeli menggunakan saham biasa. Oke, kembali ke akum depre, karena kita masih mencari depreciation expense-nya. Di sini, depreciation expense-nya kita cari dari saldo awalnya kan tadi 25 juta ya, 25.675. Nah, kebetulan kita tadi ada menjual akum depre-nya juga berkurang, menjual kendaraan di yang informasi keempat sebesar 12.675.000 untuk akum depre-nya berkurang. Maka dari itu di debit. Nah, sehingga angkanya berapa sih? 25 juta dikurang dengan 12.600 masih 13 juta ya. Masih 13 juta. Sedangkan saldo akhirnya untuk akum depre itu adalah sebesar 26.870. Nah, belum sama kan? Maka dari itu, untuk menyamakannya, kita harus menambahkannya dengan menambahkan sebesar 13.870.000. Ya. Jadi setelah kita tambahkan, atau kalian bisa kurangin aja dengan 26 juta. Ya, sama ya hasilnya. Oke. Nah, berarti angka ini merupakan angka depreciation expense. Jurnalnya sama. Taruh sini. Sebesar 13.870. Ya, seperti itu. Nah, berarti depreciation expense kita udah dapat ya dua-duanya. Yang tadi building dan vehicle-nya. Berarti di sini kita gabungkan aja 50 juta digabung dengan 13.870. Hasilnya adalah kita lihat di bagian statement of cash flow. Nih, depreciation expense building-nya pertama adalah tadi 50 juta ya, plus lalu di sini expense vehicle-nya tadi 13.870.000 ya. Di sini saldonya plus dua-duanya karena ini beban yang harus kita keluarkan. Oke, selanjutnya adalah revenue from investment. Nah, berarti di sini terkait dengan investasi. Investasi di sini kita bisa lihat mana pertama kita lihat dulu ke neracanya. Neracanya di sini ada dua investasi, yaitu perusahaan memiliki investasi di Marmalade dan Alhambra. Dua-duanya itu yang satunya equity karena di atas 20%, yang satunya itu menggunakan cost method karena kepemilikannya di bawah 20. Ya. Di sini ada non trade sama trading. Kita jurnal, berarti di sini adakah informasi terkait dengan investasi? Jawabannya ada, yaitu di nomor 2. PT Mincom memiliki dua investasi di dua perusahaan, yaitu Marmalade dan PT Alhambra. Pada tahun 2019, PT Marmalade mengumumkan laba sebesar 400 juta dan membagikan dividen sebesar 150 juta. Nah, ini kita jurnal aja. Dia ada magiin laba sama mengumumkan laba ya. Oke, pada tahun 2019 perusahaan juga menjual sebagian investasinya di PT Alhambra. Jadi di sini ada 3 transaksi. Oke, kita catat aja. Yang pertama itu adalah jurnal pengakuan laba yang diumumkan oleh perusahaan Marmalade. Marmalade mengumumkan laba sebesar 400 juta, sedangkan kepemilikan kita di Marmalade adalah 30%. Dapat dari mana 30%? Ada di soal, yaitu yang ini ya, 30%, kalau misalnya kalian bingung. Oke, berarti 400 juta dikali 30%. Jurnalnya adalah seperti biasa yang saya terangkan kemarin, yaitu share investment strip Marmalade pada revenue from share investment. Kalau misalnya dia rugi, tinggal dibalik aja loss from share investment. Seperti itu ya. Oke, hasilnya adalah 120 juta. Nah, jurnal keduanya adalah dividen. Di sini, dividen juga kita akui ya dalam equity method. Jurnalnya adalah cash pada share investment strip Marmalade. Jadi bukan cash pada dividen revenue ya, jangan salah. Oke, cara mencarinya adalah 150 juta kan tadi dividen yang dibagikan oleh Marmalade. Tapi kepemilikan kita adalah 30%, jangan lupa dikali. Berarti 150 juta dikali dengan 30%, hasilnya adalah 45 juta. Ya, yang akan kita masukkan nantinya ke investing activities. Sementara kita mencari yang revenue from share investment-nya aja. Tadi udah ketemu ya 120 juta. Oke. Jadi dari situ asal muasalnya revenue from share investment harus kita keluarkan atau harus kita kurangkan ya, karena ini berupa pendapatan. Kalau misalnya pendapatan harus kita keluarkan dengan kita mengurangi net income. Oke, selanjutnya adalah gain on disposal of building. Gain on disposal of building ini kalian gak usah nyari sebetulnya ya. Karena apa? Karena sudah ada di income statement. Kalau misalnya kalian belum ada, kalian bisa cari menggunakan yang tadi ya, transaksi
Sebetulnya ini juga udah ada. Kebetulan untuk soal ini yang gain atau lossnya itu sudah ada di soal ya, sudah ada di income statement. Tapi kalau misalnya kalian belum diketahui, kalian bisa mencari. Biasanya sih yang diketahui salah satu antara akum depre-nya atau cash-nya atau building-nya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa selisihkan saja seperti itu. Kebetulan ini juga ada. Oke, sekarang berarti kita tinggal memasukkan saja angkanya dari income statement. Gain on disposal of building-nya berapa? Gain on sale of building-nya 22.500.000. Karena ini gain berarti saldonya minus 22.500.000. Lalu di sini ada loss on sale of share investment. Loss on sale of share investment-nya sebesar 1.250.000. Ya, kalau misalkan kalian bingung, tadi kita ada menjual ini ya, investasi. Menjual investasi itu tadi dari mana? Kerugiannya dari yang nomor 2 ya, di sini. Pada tahun 2019 perusahaan juga menjual sebagian investasinya di PT Alhambra. Jadi di PT Alhambra ini perusahaan mengalami kerugian atas investasinya. Nah, untuk jurnalnya di sini kalian bisa cek untuk yang yang ini ya, masih di nomor 2. Jadi jurnalnya kan jual share investment, yaitu kita mendapatkan cash. Lalu share investment di kredit karena berkurang. Nah, ada loss on sale-nya. Loss on sale-nya udah diketahui di soal 1.250.000. Jadi ini diketahui di soal ya, bukan kita cari. Nah, sedangkan untuk share investment-nya kita tinggal lihat saja selisihnya dari tahun ke tahun berapa sih. Nah, dari tahun ke tahun investment di PT Alhambra itu tadinya 45 juta. Tapi di 2019 berkurang menjadi 22.500.000. Berarti ada penjualan ya sebesar 22.500.000. Berarti yang kita jual di sini share investment PT Alhambra-nya 22.500.000. Sedangkan cash yang kita dapatkan tinggal disisihkan saja dengan loss-nya. 22,5 juta dikurangi dengan 1.250, berarti hasilnya adalah 21.250.000. Ya, ini untuk di account-nya. Kalau misalnya kalian bingung, seperti itu ya. Oke, berarti kita lanjut ke loss on sale of share investment-nya 1.250 ya. Berarti saldonya plus karena ini plus. Oke, 1.250. Lalu gain on disposal of land. Gain on disposal of land-nya di sini 50.500.000. Oke, tinggal kita masukin karena ini gain berarti minus. Lalu ada loss on disposal of vehicle-nya. Loss on disposal of vehicle-nya di sini ada loss on sale of vehicle 17.325. Karena ini loss berarti saldonya menambah atau plus. Oke, nah sampai di garis merah ini saya kasih garis merah kenapa? Karena di sini kalian tinggal selisihkan saja. Jadi nggak perlu kayak tadi kalian harus cari menggunakan T-account kayak gitu-gitu, nggak perlu. Kecuali untuk yang akun receivable. Akun receivable karena di sini ada AFDA, berarti di sini ada agak sedikit sulit untuk mencarinya. Tapi karena kita tadi sudah mencari di perhitungan, kita tinggal masukkan angkanya saja. Oke, yang pertama adalah increase in inventory. Increase in inventory, kita lihat cek di inventory. Inventory di sini mengalami kenaikan dari 7.500 menjadi 83 juta. Berarti di sini ada pembelian inventory ya, karena inventorinya bertambah sehingga mengurangi cash kita. Sebesar berapa? 83 dikurang 72,5, hasilnya adalah sebesar 10.500.000. Oke, selanjutnya adalah prepaid trend. Prepaid trend di sini yaitu di sebelumnya adalah 42.150.000. Di tahun selanjutnya dia berkurang menjadi 31.250.000. Karena dia berkurang berarti karena ini CA-nya berkurang, berarti kalau CA berkurang ada cash yang bertambah. Ya. Karena sudah prepaid trend-nya sudah kita pakai ya. Jadi istilahnya begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau CA naik itu berarti cash-nya berkurang. Kalau CA-nya turun berarti cash-nya bertambah. Seperti itu terus ya. Oke, selanjutnya adalah prepaid advertising. Prepaid advertising di sini tadinya 15 juta tapi naik jadi 17.850.000. Berarti di sini ada penambahan. Penambahannya sebesar 2.850.000 ya. Karena ini naik berarti dia mengurangi cash. Oke, selanjutnya adalah supplies. Supplies di sini tadinya 6,5 juta tapi berkurang menjadi 4 juta. Karena dia berkurang berarti ada cash yang berkurang. Ada cash yang bertambah, Berarti cash-nya bertambah sebesar 2.500.000 ya. 2.500.000.
ditambah. Oke, selanjutnya increase in account receivable. Increase in account receivable ini jangan kalian langsung cari dari 35225 ini dikurang dengan 52500. Tapi kita cari tadi kan dari ada bad debt-nya ya. Karena ada bad debt-nya, jadi dia agak sedikit sulit untuk mencarinya. Jadi yang tadi kita udah temukan angkanya 28.425 ini kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Jadi dia bertambah ya, berarti increase in account receivable. Yang selisih dari AFDA dikurang dengan bad debt-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, 28.425 ini. Kita masukkan 28.425 ini minus karena di increase. Lalu selanjutnya adalah share investment. Share investment Alhambra. Share investment Alhambra itu dari 45 juta menjadi 22.500. Dia berkurang ya. Kalau berkurang berarti ada penjualan investasi. Karena ada penjualan investasi berarti cash kita bertambah. Cash kita bertambah berarti sebesar berapa? 22.500. Sorry, yang kita tambahkan di cash flow bukan selisih share investment ya, sorry. Jadi kita cari lagi, karena di sini dia menderita kerugian, maka itu harus dikurangi dengan kerugiannya. Karena kita tadi udah jurnal, jadi kalian lebih mudah untuk mengetahuinya. Kenapa jadi 21250? Ya, jadi dari share investment PT Alhambra kan tadi 22,5 dikurangi dengan loss on sale, sehingga cash yang kita terima sebesar 21.250, bukan 22,5. Berarti hasil yang kita masukkan adalah 21.250.000. Ya, seperti itu untuk mencari decrease in share investment-nya. Lalu selanjutnya adalah decrease in salaries payable. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa investment in Marmalade tidak kita masukkan? Karena di sini investment in Marmalade itu dia tidak ada kaitannya, dia nggak ada cash yang masuk ya. Di sini kebetulan cash yang masuknya itu dia berupa berupa dividen, sorry. Dia berupa dividen. Nah, kalau udah berupa dividen, berarti nantinya kita masukkan ke dalam financing activities, bukan di operating. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kenapa untuk yang investment Marmalade yang kita nggak masukkan ke dalam operating? Karena dia termasuk dividen ya. Karena dia di sini yang penerimaannya itu berupa dividen. Kecuali dia membeli investasi di Marmalade lagi menggunakan cash, itu beda lagi ceritanya ya. Kalian bisa masukkan ke dalam sini operating. Oke. Nah, karena dia nggak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini decrease in salaries payable. Decrease in salaries payable di sini kita lihat di soal itu decrease in salaries payable dari 225.675 menjadi 200.200.000. Berarti di sini ada pengurangan ya. Nah, karena ada pengurangan, kalau CL apa? Kalau CL itu dia berkurang, berarti ada cash yang berkurang. Jadi dia hubungannya sarah. Berarti di sini ada cash yang berkurang sebesar 25.475.000. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah notes payable. Di sini notes payable-nya itu short term ya, kebetulan. Short term berarti dia termasuk current liabilities, bukan non-CL. Non-CL atau non-current liabilities. Kalau di sini sudah short term berarti dia masuk ke CL, kalian bisa masukkan ke dalam operating activities. Sedangkan kalau misalnya di sini long term, kalau long term berarti notes payable-nya kalian masukkan ke dalam financing activities. Nanti jurnalnya kalau misalnya ini berkurang karena dia ada penebusan utang vessel, berarti jurnalnya adalah redemption of notes payable. Karena ini short term, kita masukkan ke operating activities. Oke, berkurangnya berapa? Dari 105 ke 102.575. Sehingga berkurang uang kita sebesar 3.175.000. Ya, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada interest payable. Interest payable dari 95.850.000 berkurang menjadi 60.590.000. Ya, sehingga ada pengurangan di sini 30 jutaan ya. Jadi sini saldo minusnya adalah minus 35.160.000. Dari situ ya. Jadi kalian tinggal selisih-selisihin aja. Kalau misalkan yang untuk yang saya garisin merah ini ke bawah, ini tinggal kalian selisihin, kecuali untuk yang ini ya, yang saya tandain itu tadi ada AR. Ini yang nyarinya agak susah. Ya. Di sini AR sama yang share investment tadi. Yang nyarinya agak susah. Jadi kalian harus hati-hati ya, karena kurang sedikit pun salah
di sini pasti akan beda hasilnya. Oke, selanjutnya accounts payable. Accounts payable di sini dia bertambah ya, dari 110.550.000 menjadi 115 juta. Berarti kita tambahkan di sini karena dia utang bertambah, berarti cash kita juga bertambah sebesar 5.350.000. Oke. Berarti kita dapatkan semua operating activities-nya sudah selesai. Sehingga kita totalkan hasilnya ada minus ya, saldo minus sebesar 171.990.000. Nah, kita selisihkan dengan net income-nya. Net income dikurang dengan cash flow from operating activities, yaitu 171 juta ini, sehingga kita dapatkan net cash provided. Karena di sini saldonya masih plus, berarti net cash provided by operating activities sebanyak 521.500 rupiah. Oke, seperti itu ya untuk operating activities-nya. Mungkin agak ribet. Oke, selanjutnya adalah cash flow from investing activities. Yang pertama, kita cari dulu untuk penjualan atau pembelian aset tetap. Nah, di sini tadi kita di jurnal, pertama ada sale of building, penjualan gedung. Penjualan gedung di sini ada di transaksi yang informasi tambahan pertama. Nah, yang kita masukkan ke dalam investing activities, tadi kan gain on disposal kan udah tuh sama DP-nya. Sekarang kita masukin cash-nya. Cash-nya yang kita dapat berapa? 192.500. 192.500 ini kita masukkan saldonya plus. Karena kita dijual, kita dapat duit. Oke, selanjutnya adalah purchase of building. Kita beli gedung. Tadi jurnalnya masih ada di informasi tambahan pertama, yaitu building pada cash 220 juta. Kita masukkan juga 220 juta ini ke dalam statement of cash flow-nya. Minus 220 juta. Oke, selanjutnya adalah sale of land. Kita ada jual tanah. Ya. Kebetulan di sini ada tanah. Jangan lupa. Di sini ada land 750 juta. Tapi di 2019 itu menjadi 725 juta. Nah, jangan kalian langsung selisihkan ya. Untuk mencari berapa cash yang kita dapat atau kita keluarkan, kita harus cek dulu dia apakah ada beli. Kalau misalkan kalian melihat di sini doang kan berarti kalian asumsinya ada penjualan doang kan, penjualan tanah sebesar 25 juta. Tapi harus kita telusuri dulu, kita bikin account-nya. Nah, kita lihat dulu informasi tambahan. Di informasi tambahan apakah ada transaksi terkait dengan tanah perusahaan? Di sini kita bisa lihat, di sini yang nomor 2 nggak ada, nomor 3 juga enggak, nomor 4 juga enggak, lalu nomor 6 perusahaan melakukan pembelian tanah seharga 200 juta secara tunai. Nah, berarti di sini ada transaksi pembelian tanah yang harus kita catat di T account. Nah, berarti di sini yang kelima itu jurnal land pada cash sebesar 200 juta. Nah, di T account-nya saldo awalnya land adalah 750. Nah, sedangkan kita ada kita ada beli land ya 200 juta. Ya, ini udah aku panahin sehingga kalian lebih gampang tahunya dari mana. 750 ditambah 200 juta. 750 ditambah 200 juta. Kan masih 950 juta ya, sedangkan saldo akhirnya harus 725. Nah, berarti harus kita kurangi. 950 ini kita kurangi dengan 725, berapa hasilnya? Kita kurangi dengan 725. 275 ya. Berarti selisihnya di sini land-nya adalah 225 juta. Seperti itu cara mencarinya. Oke, berarti 225 juta ini merupakan land yang kita jual. Nah, sehingga jurnalnya kalian bisa cari di sini. Di sini ada cash yang belum kita ketahui ya asumsinya. Tapi lainnya kan di sini udah kita ketemukan ya. Line yang kita jual harganya 225 juta cost-nya. Nah, sedangkan gain atau loss-nya kita cari taunya dari mana? Dari income statement. Di income statement ada gain on sale of land sebanyak 55.500. Berarti di sini ada gain on disposal 55.500. Ini udah aku tandain juga dari income statement. Nah, sedangkan untuk cash-nya kita bisa cari dengan menambahkan 55 juta ini dengan 225 juta. Sehingga hasilnya adalah 280 juta ya. 280 juta ini kita masukkan ke dalam investing activities. Oke. Berarti kita masukkan angkanya sale of land-nya adalah 280.500. Plus.
Nah, sedangkan untuk purchase offline-nya, kalian tinggal jurnal aja, dapat dari yang informasi tambahan kelima, 200 juta ya, tadi, ini yang ini, 200 juta, kita keluar duitnya, berarti minus 200 juta. Oke, selanjutnya adalah sell of vehicle. Oke, sell of vehicle-nya berapa tadi yang kita jual? Vehicle tadi kita jual di transaksi yang keempat, ya. Kita ada jual vehicle sehingga kita mendapatkan cash sebanyak 15 juta. Oke, 15 jutanya kita masukin, berarti plus 15 juta. Untuk selanjutnya kita ada beli vehicle. Kenapa nggak dimasukin? Nah, karena jawabannya adalah pembelian vehicle ini dilakukan menggunakan saham, menerbitkan saham. Nih udah aku garis merah ya. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan pembelian kendaraan dengan menerbitkan saham, ya, bukan dengan membayar secara tunai. Maka itu kita tidak memasukkannya ke dalam investing activities, seperti itu. Oke, selanjutnya, maka dari itu dampaknya adalah nantinya kita masukkan itu ke dalam non-cash investing and financing activities di notes aja ya, jadi di catatan yang paling bawah. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dividen revenue dari PT Marmalade. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dividennya si PT Marmalade ini masuknya ke dalam investing activities? Jawabannya, karena di sini PT Marmalade itu tipenya adalah non-trading dan juga equity method. Nah, karena itu, ini adalah berupa hitungannya, kalau dia non-trade berarti kan jangka panjang, tidak untuk diperdagangkan kan? Nah, kalau untuk trading sebaliknya, dia untuk diperdagangkan untuk jangka pendek. Nah, karena itu kita masukkan investment ini ke dalam aset yang jangka pendek ya, atau current asset. Sedangkan untuk Marmalade ini kita masukkan ke dalam non-current asset. Kalau non-current asset, tempatnya itu ada di investing activities, seperti itu. Kalau misalnya kalian bingung. Berarti di sini pembagian dividennya dari PT Marmalade kita masukkan ke dalam cash flow investing activities. Ya, yang tadi kita jurnal pembagian dividennya dari PT Marmalade itu kan ada cash pada share investment strip Marmalade sebanyak 45 juta. Ya, seperti itu. 45 juta ini kita tambahkan di sini saldonya plus 45 juta. Oke, sehingga kita dapatkan net cash provided by investing activities sebanyak 113 juta. Ya, jadi dari situ. Oke, selanjutnya yaitu cash flow from financing activities atau pendanaan ya. Nah, pendanaan ini biasanya melibatkan NCL dan saham atau equity. Ya, maka itu kita cek dulu untuk yang equity-nya. Nah, equity di sini dan NCL-nya ada apa aja? Yang pertama ada bonds, RE, lalu ada share premium ordinary, ada share capital ordinary, premium preference, dan share capital preference. Oke, dan kita lihat apakah ada informasi terkait dengan NCL atau equity. Oke, kita lihat di sini satu persatu. Untuk yang nomor 2 kan tadi kita sudah jurnal ya. Berarti di sini ada mengumumkan laba. Di sini ya. Di sini ada mengumumkan laba, tapi dia nggak ada cash yang keluar, jadi nggak ada berhubungannya. Terus di sini perusahaan melakukan pembelian kendaraan, di sini juga nggak ada. Terus salah satu kendaraan perusahaan dijual, juga nggak ada. Terus perusahaan melakukan pembelian tanah juga nggak ada. Perusahaan hanya membagikan dividen tunai pada tahun 2019. Nah, di sini dikatakan bahwa hanya membagikan dividen tunai. Berarti kita masuk ke T-account-nya. Nah, di sini kita cara mengetahui ada pembagian dividennya berapa? Dari mana? Nah, kita jurnal dulu. Jurnalnya pembagian dividen itu kan adalah dari cash dividen pada dividen payable. Lalu di sini tahapannya ya. Pada saat pengumuman kan di gini ya, jurnalnya adalah cash dividen pada dividen payable. Terus untuk yang selanjutnya kan jurnalnya itu biasanya adalah dividen payable pada cash ya. Nah, untuk jurnal terakhir ya, jurnal penutupnya kan pasti kalian RE pada cash dividen. Nah, di sini penjelasannya kenapa jurnalnya RE pada cash. Nah, jawabannya biar cepat. Karena di sini jurnalnya adalah sebagai keterangan tambahan aja ya. Kita nggak perlu menulis jurnal semuanya karena yang penting adalah laporannya. Nah, karena itu kita hanya untuk men-tracing saja.
Nah, kalau misalnya kalian penasaran dapat dari mana sih jurnal retained earning pada case ini, asal muasalnya yang kita ambil adalah ini dan ini. Agar lebih cepat ya. Jadi untuk ini kan nantinya cash dividend juga kita tutup, dividend payable juga ditutup kan. Lalu cash dividennya juga ini bakal hilang kan. Maka itu kita tidak sertakan aja, kita langsung RE pada cash ya. Karena dua akun ini kan juga sama nih. Dua akun ini cuma tinggal dibalik-balik doang. Jadi ini nggak guna lah istilahnya. Kalau misalnya kita jabarin sama aja hasilnya. Ya, seperti itu. Oke. Gitu aja. Berarti jurnalnya RE pada cash sebesar 50.621.500. Dapat dari mana angka ini? Kita dapat dari T account-nya dulu. T account-nya RE kita buat dulu. Saldo awalnya RE itu adalah 188.425.000. Nah, sedangkan ada pembagian net income. Kalau pembagian net income, jangan lupa jurnalnya adalah income summary pada retained earning. Ya. Kalau retained earning di sebelah kredit berarti dia bertambah. Berarti di sini ada pembagian net ada pengumuman laba sebesar 172.511.500 menambah RE-nya. Nah, tapi di sini 188 ditambah 172 itu apakah sudah 310? Jawabannya belum. Maka itu harus kita samakan dengan saldo akhirnya dengan menguranginya sebesar 50.621.500. Ya, berarti ini adalah dividen yang kita bagikan, dividen tunai ya. Dividen tunai yang perusahaan bagikan. Oke, maka dari itu kita dapatkan dari situ angka 50 jutanya. Asal muasalnya. Oke, kita masukkan saja ke statement of cash flow-nya. 50 juta di payment of dividend. Saldonya minus ya karena payment of dividend. Selanjutnya di sini kita lihat lagi terkait dengan ini ya. Apakah ada NCL? Jawabannya adalah ada ya. Di sini di yang ke-8, perusahaan melunasi bonds payable yang dimiliki pada harga parnya. Selain itu juga terdapat bonds payable baru yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2019 dengan nilai nominalnya 65 juta. Di sini ada dua transaksi yaitu melunasi bonds dan menerbitkan bonds. Nah, pelunasan bonds jurnalnya apa? Jurnal pelunasan bonds yaitu bonds payable pada cash. Karena dia pada nilai par, berarti di sini nggak ada. Biasanya kan kalian ini ya, kalian ada diskontonya, ada amortisasinya. Di sini karena dia pada nilai par, berarti nggak ada diskontonya atau amortisasinya. Ya, jadi jurnalnya biasa aja bonds payable pada cash sebesar nilai parnya. Nah, nilai parnya berapa? Dapat dari mana? 100 juta. Nah, 100 juta ini nanti kita anggap tidak ada dulu karena angkanya belum diketahui. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya penerbitan bonds itu kan sudah diketahui angkanya. Dia menerbitkannya pada nilai nominal 65 juta. Berarti ada pertambahan bonds payable. Cash pada bonds payable, kan kita nerbitin bonds, berarti jurnal cash pada bonds payable 65 juta. Nah, di account-nya bonds payable itu saldo awalnya 145 juta. Nah, karena kita ada nerbitin, dia bertambah 65 juta. 145 ditambah 65 juta 210. Belum sama kan dengan saldo akhirnya. Maka itu harus kita kurangi. Yang berarti ada pelunasan. Pelunasannya itu berarti 100 juta. Ya. Sehingga kita kurang dengan 110, hasilnya sama dengan 100 juta. Ya, sama ya dengan ini. Cara mencarinya seperti itu. Berarti 100 juta ini kita masukkan ke dalam sini, jurnal ini. Maka dari itu kita dapatkanlah angka cash sebesar 100 juta ya. Lalu di sini dua-duanya kita masukin ya. Jangan lupa 65 juta dan 100 jutanya ini. Yang satunya merupakan issuance of bonds, satunya merupakan redemption of bonds. Ya, jadi kita dapatkanlah angkanya dari situ. Issue of bonds-nya tadi adalah 65 juta plus karena kita dapat duit ya dari menerbitkan bonds. Lalu kita menebus bonds-nya sebesar 100 juta. Sekarang yang terakhir adalah share preference. Share preference-nya kita cek dulu di di komparatifnya. Di sini share capital preference ada dari 325 menjadi 327. Berarti ada pertambahan ya, ada pertambahan. Nah, ada pertambahan, sedangkan share premiumnya juga ada. Nggak ada pertambahan ya, dia tetap 112 ke 112. Berarti tandanya di sini share capital preference tersebut diterbitkan berdasarkan nilai parnya ya.
berdasarkan nilai parnya. Kenapa? Karena tidak ada keuntungan dari share premium preference yang bertambah. Ya, di sini share preference-nya bertambah. Oke, berarti asumsinya berarti kita bisa cari, langsung aja masukin angkanya. 325 dengan 327 kita sisihkan berarti 3 juta ya. Berarti ada penerbitan saham istimewa sebesar 3 juta. Sorry, jadi jawabannya 2 juta ya. Sorry, tadi salah ngurangin. 325 dikurang 327, ya 2 juta. Oke, dari situ. Sehingga kita dapatkan net cash used by financing activities-nya adalah sebesar minus 83.621.500. Ya, kita dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, setelah itu net cash use karena di minus diselisihkan dari atas, dari net cash provided yang operating, investing, financing. Sehingga kita dapatkan net increase in cash-nya. Kalau net increase itu karena di sini dia plus. Kalau misalnya di sini dia minus berarti net decrease in cash, ya. Oke. Jadi dari 521.500 ditambah 113 juta dikurangi dengan 83.621.500. Seperti itu. Kita dapatkan angka sebesar 29.900.000. Ini harus sama dengan saldo cash 2019 dikurang dengan 2018. Selisihnya. Kalian selisihin. Kalau misalnya kalian penasaran, nih ya, aku kurangin. Di sini cash awalnya 37.600. 37.600 dikurangi dengan selisihnya itu 67.500. Di sini ya 67.500-nya, 37.500-nya. Jadi kalian nggak mengada-ngada ya aku ya. Sorry, tadi 67.500. Ya, jadi selisihnya harus gini ya. Sedangkan cash-nya, beginning cash balance-nya, ini kalian ambil dari cash 2018. Saldo cash awalnya 37.600 ya. Dari situ selalu untuk ending cash balance-nya harus sama dengan cash di tahun 2019-nya, yaitu 67.500.000 ya. Jadi seperti itu ya. Ini kita dapatkan dari net increase in cash ditambah beginning cash balance, hasil ending cash balance. Lalu jangan lupa untuk notes-nya. Note-nya kita tambahkan non-cash investing and financing activities-nya. Apa saja transaksi yang terkait dengan non-cash investing dan financing activities. Ya, di sini kebetulan kita ada membeli vehicle menggunakan saham, menerbitkan saham ya tadi. Nah, yang kita catat adalah ya berapa yang kita terbitkan sahamnya. Di sini kebetulan yang kita terbitkan sahamnya itu adalah share capital ordinary sebesar 85 juta. Ya, berarti 85 jutanya aja yang dimasukin ke sini. Kalian nggak usah bikin totalnya. Nah, selanjutnya aku lupa tadi jelasin untuk yang share investment yang PT Marmalade. Di sini kan PT Marmalade itu investasinya bertambah 75 juta jadi 140 juta. Nah, kenapa ini kita nggak masukin ke dalam cash investing atau ke dalam financing? Kenapa? Karena di sini asal muasalnya pertambahan investment PT Marmalade ini itu dari di sini ya, ada 3 account-nya. Sorry, aku belum jelasin tadi. Di sini investmentnya PT Marmalade, sini. Ya, kan saldo awalnya investment Marmalade itu 75 juta. Nah, lalu di sini ada pembagian ini ya, ada pengakuan laba, jurnal pengakuan laba. Marmalade itu dia ngumumin laba sebesar 400 juta, tapi kita kepemilikannya 30% doang. Nah, sehingga pada saat dia mengakui laba, itu share investment kita bertambah 120 juta. Ya, di sini 120 juta. Jadi 75 ditambah 120 juta sama dengan berapa nih? Ya, 120. Kan 120 ya. Sorry, ini bukan dikurang. Ditambah. Kan masih 195 juta ya. 195 juta. 195, tapi saldo akhirnya itu 150 juta. Nah, berarti harus dikurangi. Harus dikurangi berapa? 45 juta ini. Nah, 45 juta ini berasal dari mana? Berasal dari jurnal pendapatan dividennya. Ya, jurnal pendapatan dividen itu apa? Adalah cash pada share investment Marmalade. Jadi share investmentnya dikredit ya. Oke.
Jadi dari situ. Nah, ini kan tadi udah kita masukin nih, kebetulan 45 jutanya di sebelah ini ya, investing activities. Yang tadi ada di sini, dividend revenue 45 juta. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bingung kenapa untuk investment Marmalade-nya nggak dimasukin, karena asal muasalnya kita lihat dulu dari mana. Kecuali kalau misalkan dia ada penambahan investasi dari PT Marmalade menggunakan secara tunai ya. Misalkan dia beli investasi Marmalade nih menambah 20 juta gitu. Nah, itu baru kita masukin cash-nya ke dalam yang ini ya, investing activities. Jadi pembelian purchase of atau issuance of share ya. Purchase of share investment. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekian pembahasan problem 8 kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui chat atau meet now kita nanti. Oke, terima kasih semuanya.